Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam hangat dari saya untuk semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ardian Oktarian MPD selaku dosen mata kuliah Teknik Pendinginan di jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin eh, di semester 4. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Nupala. Saya mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin semester 4. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem AC, yaitu air conditioner, yang dimana sistem AC ini sering kita temukan di beberapa tempat seperti di rumah, di ruangan, gitu kan, di mobil, di industri, terus di peralatan rumah tangga seperti kulkas, lalu ada di eh, pusat perbelanjaan, supermarket, terus di dan banyak lagi lah pokoknya. Oke, mungkin langsung saja kita bahas mengenai sistem AC ini. Untuk sistem AC, di mana sistem AC adalah suatu mesin yang dirancang dengan sistem dan beberapa komponen dengan tujuan untuk menstabilkan suhu dan kelembaban udara pada suatu ruangan atau area. Nah, pada umumnya sistem AC digunakan untuk mendinginkan suatu ruangan atau menyerap panas udara di dalam ruangan atau area, lalu melepaskan panas tersebut keluar. Nah, jadi sistem AC ini kurang lebih digunakan pada suatu tempat yang dimana ada eh, manusia yang melakukan aktivitas sehingga manusia tersebut mendapatkan kenyamanan gitu terhadap keadaan lingkungannya gitu. Nah, untuk penggunaan sistem AC sendiri banyak ya. Mungkin salah satunya terdapat pada mobil, pada rumah atau ruangan gitu kan. Terus ada juga di kulkas dan lain sebagainya. Nah, untuk cara kerja atau prinsip kerja dari sistem AC sendiri, pada dasarnya dalam sistem AC akan terjadi perubahan refrigeran dari cair ke uap gitu. Jadi di dalam sistem AC sendiri nanti ada perubahan dari gas refrigeran atau freon tersebut dari wujud cair ke uap atau dari gas ke cair gitu, dan akan terus berputar dalam siklus jika AC terus digunakan. Nah, untuk prinsip kerjanya itu yang pertama ada kompresi. Nah, pada kondisi ini refrigeran ditekan di dalam kompresor hingga menjadi cair dan bertemperatur tinggi serta bertekanan tinggi juga gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada kondensasi, yang dimana pada kondisi ini refrigeran diubah dari gas ke cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi setelah dari proses kompresi tersebut. Selanjutnya setelah itu ke proses ekspansi. Pada kondisi ini refrigeran bertekanan tinggi akan diturunkan, refrigeran yang bertekanan tinggi akan diturunkan, dan yang tadinya berbentuk cair akan dikabutkan sehingga dapat berbentuk gas atau uap gitu. Selanjutnya evaporasi. Pada kondisi ini refrigeran akan diubah dari cair ke gas dan diturunkan temperaturnya, serta udara dingin yang dihasilkan dialirkan ke dalam ruangan gitu. Sehingga terjadilah kondisi suhu udara yang dapat diatur. Bisa kita atur untuk tingkat dinginnya seperti apa, mau sampai mana gitu. Terus mau atau agak panas dikit gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk komponen sistem AC sendiri, yang pertama itu ada kompresor, yang dimana kompresor ini adalah intinya seperti beda potensial ya. Yang kalau di listrik mungkin seperti itu bahasanya.
Cuma kompresor ini sebagai potensial yang menggerakkan gitu, menggerakkan si refrigeran ini. Yang dimana terdapat fungsi utama dari kompresor ini yaitu penghisapan, penekanan, dan pemompaan. Jadi ada 3 proses yang dilakukan di dalam kompresor ini. Yang selanjutnya mengenai kopling magnet. Nah, untuk fungsinya kopling magnet yaitu untuk memutus dan menghubungkan kompresor dengan motor penggeraknya. Nah gitu. Jadi di dalam kompresor itu terdapat kopling magnet, yang dimana kopling magnet ini sebagai pemutus antara putaran yang dialirkan dari mesin ke kompresor, ya seperti itu, sebagai pemutus. Nah, jadi putaran mesin kan saat dihidupkan mesin akan terus berputar gitu kan. Nah, sedangkan AC itu ingin kita atur nih, mau kita nyalakan atau tidak gitu. Nah, kan kalau mengikuti terus mesin gitu, mengikuti mesin terus, jika tidak ada kopling magnet ini, otomatis kompresor terus berputar dan AC terus berjalan gitu. Namun dengan adanya kopling magnet ini kita bisa mengatur gitu, mau kita gunakan atau tidak si sistem AC ini. Nah, jadi mungkin seperti itu secara singkatnya. Yang ketiga ada kondensor. Nah, untuk fungsinya, kondensor itu akan merubah gas refrigeran menjadi cair dengan melepas panas refrigeran ke temperatur atmosfer. Di mana bisa kita ketahui ya, di dalam kondensor ini berarti akan ada perubahan gas gitu. Yang tadinya gas refrigeran yang dikompresi dari kompresor ini dialirkan ke kondensor, ya dari kompresor ke kondensor, maka akan terjadi perubahan mencair dan pelepasan panas refrigeran tersebut. Gitu. Yang ketiga ada receiver dryer, yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Jadi si gas refrigeran yang diubah ke cair tersebut sebelum dialirkan ke komponen lainnya di reservoir dryer ini disaring dulu gitu, dipisahkan antara uap dan kotoran dan si air refrigeran tersebut gitu kan. Yang selanjutnya ada saklar pengatur tekanan, di mana fungsi saklar pengatur tekanan ini sebagai pengaman yang akan mematikan magnet cloud saat tekanan tidak normal, high pressure atau low pressure gitu. Jadi saklar pengatur tekanan ini ibaratnya seperti apa ya, kalau di kendaraan tuh seperti sensor lah. Jadi ketika tekanan lemah atau tekanan terlalu tinggi, maka dia akan mengirimkan sinyal ke kopling magnet gitu, sehingga kopling magnet tersebut dapat menghentikan bergeraknya si kompresor ini. Jadi sistem AC akan terhenti gitu jika terdapat suatu problem yang dimana terjadi tekanan terlalu tinggi atau tekanan terlalu rendah gitu. Yang selanjutnya ada katup ekspansi, yang fungsinya adalah menurunkan tekanan refrigeran dan mengkabutkan refrigeran yang dikirim ke evaporator. Nah, jadi si katup ekspansi ini yang mengirimkan si refrigeran tersebut dan mengkabutkannya menuju ke evaporator gitu. Yang selanjutnya ada katup ekspansi jenis blok, berfungsi untuk menaikkan tekanan cairan di atas membran saat temperatur evaporator rendah dan menurunkan tekanan saat cairan di atas membran terlalu tinggi. Selanjutnya ada evaporator, yang dimana evaporator ini berfungsi sebagai tempat di mana refrigeran diubah menjadi gas dan menyerap panas dari refrigeran tersebut. Jadi di mana si evaporator ini akan menjadi wadah bagi refrigeran yang sudah dikabutkan dan temperaturnya rendah gitu, sudah menjadi dingin. Di situ evaporator ini akan menjadi
jalan lah untuk si refrigeran ini gitu. Yang selanjutnya ada termostat, yang dimana termostat berfungsi untuk mencegah pembekuan di dalam evaporator dan penyetelan suhu. Yang selanjutnya ada penyaring udara yang berfungsi menyaring debu dan bau di dalam udara sehingga udara yang masuk ke ruangan bersih dan tidak berbau. Gitu. Yang selanjutnya ada blower, yang dimana blower ini fungsinya meniupkan udara ke ruangan dan mengirimkannya melewati evaporator. Nah, biasanya si blower ini berada di belakang evaporator, berada di belakang evaporator gitu. Jadi si blower ini akan meniupkan angin melewati si evaporator tersebut sehingga udaranya itu yang dihembuskan akan terasa dingin gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk komponennya. Lalu ada siklus refrigeran yang dimana sistem AC ini memiliki siklus yang terus berputar dan berkelanjutan. Untuk siklusnya sendiri, yang dimana pertama refrigeran dapat mengalir karena adanya kompresor seperti yang kita jelaskan tadi tentang kompresor dan refrigeran gitu. Refrigeran dialirkan oleh kompresor dengan bertekanan tinggi karena di dalam kompresor gitu. Refrigeran dikompresikan. Nah, jadi di dalam kompresor ini si refrigeran itu dikompresi atau ditekan gitu sehingga memiliki tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Artinya refrigeran yang keluar dari kompresor berbentuk gas bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Selanjutnya refrigeran akan dialirkan ke kondensor. Nah, setelah dalam kondensor, sebenarnya kondensor ini adalah komponen yang berfungsi menyerap panas dan penyerap panas dari refrigeran. Penurunan yang dilakukan untuk merubah wujud refrigeran yang awalnya gas menjadi cair. Refrigeran akan keluar dari kondensor berwujud cair, bertekanan tinggi dan masih bertemperatur tinggi gitu. Yang dimana selanjutnya dikirimkan ke receiver dryer. Nah, di dalam receiver dryer ini refrigeran akan disaring dari kotoran dan uap air. Pada saat ini refrigeran masih berwujud cair, bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi gitu. Setelah itu refrigeran akan dialirkan ke katup ekspansi. Nah, di katup ekspansi ini refrigeran akan diubah wujudnya dari cair menjadi kabut atau cair yang dikabutkan, sehingga temperatur dan tekanannya akan menurun. Refrigeran pada saat ini berwujud kabut. Nah, pada saat itu refrigeran wujudnya berubah menjadi kabut, dari cair ke kabut yang memiliki tekanan rendah dan bertemperatur rendah. Setelah itu katup ekspansi mengirimkan refrigeran ke evaporator. Nah, evaporator ini akan menyerap panas dari udara luar melalui refrigeran. Sehingga hal ini akan berubah wujud refrigeran ke wujud gas. Jadi refrigeran yang keluar dari evaporator itu memiliki wujud gas kembali, bertekanan rendah dan bertemperatur rendah. Setelah itu refrigeran akan dikirim kembali ke kompresor untuk disirkulasikan. Nah, jadi siklus itu akan terus berputar gitu selama kompresor itu masih hidup, masih berputar gitu ya. Mungkin mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem AC. Bila ada kurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.